Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Yang lalu telah kita bahas ayat pertama di surat Al-Fatihah, yaitu tentang alhamdu, segala puji bagi Allah. Yang di dalam kita memuji Allah harus terkandung padanya dua sifat, yaitu cinta dan ta'zim. Sebelum kita lanjut, masih belum selesai di ayat 1. Saya sampaikan satu ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran. Saya bawakan surah Muhammad ayat 24. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tidak mau mempelajari Al-Quran, mendalami, memahami yang disebut dengan tadabbur. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah tertutup. Ini celaan bagi orang-orang yang berpaling dari belajar tafsir Al-Quran. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fahalla yatadabbaru haula'il mu'ridun. Mengapa mereka orang-orang yang berpaling dari mempelajari Al-Quran, wa yata'ammalunahu haqqat ta'ammul. Kenapa mereka tidak mau memperhatikan, memikirkan dengan sebaik-baiknya tentang Al-Quran? Artinya tuntutannya kita benar-benar memikirkan, ya. Karena ini Allah mensifatkan atau menjelaskan sifat para penentang atau mu'rid, itu orang yang berpaling dari belajar Al-Quran. Itu dicela. Dan semua yang dicela oleh Allah itu hukumnya haram. Menunjukkan bahwa tidak belajar tafsir Al-Quran itu haram. Bisa. Meninggalkan apa? Perintah. Mana perintahnya? Setiap yang dilarang itu memerintahkan lawannya. Kalau ada perintah itu berarti melarang lawannya. Seperti berdirilah, itu kalau dalam hukum fikih, usul fikih. Berdirilah berarti dilarang apa? Duduk, dilarang tidur. Demikian juga kalau dilarang itu berarti diperintah lawannya. Jangan duduk, itu suruh berdiri berarti. Fa'innahum, karena mereka orang-orang yang berpaling dari belajar Al-Quran, kalau mereka mau saja mempelajari tafsir Al-Quran, ladallahum ala kulli khairin, maka Al-Quran itu akan menunjukkan pada setiap kebaikan. Ya, artinya juga bahwa duduk mempelajari Al-Quran yang disebut dengan majelis ilmu, ini disebut majelis ilmu, atau juga disebut oleh Rasul majelis zikir. Jadi majelis zikir atau majelis ilmu itu merupakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu semua telah diterangkan, semua kebaikan telah diterangkan di dalam Al-Quran. Walahadzarahum, dan Al-Quran itu isinya memperingatkan min kulli syarrin, pada setiap kejelekan.
Sehingga ini memutus alasan nanti di hadapan Allah orang-orang yang disiksa. Oh, saya tidak tahu ya Allah, kok nggak bisa? Semua sudah diterangkan di Al-Quran. Ya, dosa-dosa, penyimpangan-penyimpangan, kejelekan-kejelekan sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Allah telah mengutus para rasulnya. Artinya apa ini? Memutus hujah, memutus alasan. Karena orang ngaji itu belum tentu mengamalkan, ya. Maka bagi orang yang belajar Al-Quran walaupun tidak mengamalkan, itu sudah putus alasannya nanti di hadapan Allah. Kalau ada orang di sana berarti ada dua orang yang nggak belajar tafsir, ada yang kedua orang belajar tafsir. Yang belajar sudah ngerti, yang nggak belajar tidak ngerti. Yang belajar sudah ngerti tapi tidak mengamalkan. Yang nggak belajar, yang tidak mengamalkan karena memang nggak belajar. Mas Bagus, mana yang lebih jelek? Mana yang lebih jelek? Ini ada dua orang. Yang satu belajar tafsir, saya ngerti ini baik, ini buruk, tapi dia tidak mengamalkan. Yang kedua nggak pernah belajar, sehingga dia banyak terjatuh pada kejelekan. Sama-sama jelek, iya. Salam. Yang lebih jelek yang mana? Pertanyaannya. Yang kedua itu yang mana? Yang nggak pernah belajar. Pak Gun. Yang kedua, Mas Ian. Yang nggak. Nah. Yang lebih jelek yang kedua, yang sudah belajar tidak mau mengamalkan, itu lebih jelek. Nah, nambah dosa dia. Nah, itu pertama ya. Pertama, fungsi kita belajar Al-Quran. Kedua ya, sudah. Pertama, menunjukkan Al-Quran itu segala kebaikan, sudah diterangkan oleh Allah. Tidak ada alasan. Kenapa kamu nggak tahu? Kenapa kamu melanggar? Yang kedua, semua kejelekan sudah diperingatkan. Demikian juga dalam hadis, Rasulullah mengatakan semua yang mengantarkan kalian ke surga telah aku jelaskan dan telah aku perintah. Telah aku terangkan dan aku perintah. Dan semua yang menyebabkan kalian masuk neraka dan menjauhkan dari surga telah aku terangkan dan telah aku larang. Masuk neraka ya dilarang. Kalau yang semua kebaikan telah aku terangkan dan telah aku terangkan dan telah aku perintah. Sama dengan ini ya. Walamala qulubahum, maka dengan belajar Al-Quran itu Allah akan memenuhi hati mereka minal iman, dipenuhi oleh iman, dan ini yang disebut dengan kekayaan tinggi. Orang banyak hartanya itu disebut orang kaya, ya, tidak ada yang mengingkari. Tapi malah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kasratil amal. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Walakinnal ghina ghinan nafas. Orang kaya yang hakiki yang sebenarnya adalah orang yang punya hati. Kayak apa hatinya? Ini. Di hatinya penuh keimanan, ngerti yang baik, ngerti yang dilarang, yang baik ngerti dijalani, yang jelek ngerti ditinggalkan. Sehingga di Al-Quran Allah katakan di surat Al-Anfal, wa idza tuliyat ayatu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Atau di surat Hud Allah katakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, maka dengan belajar Al-Quran dan mengamalkannya, hendaknya dengan itu mereka bangga diri.
Mereka bergembira. Bangga dan gembira itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu kapan kata Allah? Ketika oleh Allah dikaruniakan kemampuan belajar dan bisa mengamalkan. Yang tercela yang hanya bangga dengan hartanya. Nah, dzalika khairun kata masih di surat Hud. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari emas. Jadi orang mengumpulkan emas, banyak emasnya. Tapi itu masih di bawahnya orang yang belajar Al-Quran, walaupun satu ayat. Itu kekayaan hakiki. Dari mana Al-Quran itu menjadi kaya? Ini dari belajar Al-Quran, belajar tafsir. Nah, ini kekayaan yang dipuji oleh Allah. Walaupun tadi dikatakan orang banyak hartanya itu orang kaya, sebenarnya yang dikatakan kaya itu orang yang sudah merasa cukup. Sementara kata Rasul, kalau orang kaya dunia, senang dunia itu, kata Rasul SAW, orang yang terfitnah dengan dunia itu, walau mereka diberi 2 lembah emas, ini yang ketiga. Walau diberi emas 3 lembah, ingin yang keempat, dan itu nggak akan terjadi ya. Ada orang punya 3 lembah, paling ya kiloan, kintalan gitu. Nah, artinya tidak ada puasnya urusan dunia itu, tidak ada putusnya. Kalian berhenti kalau mulut kalian sudah diisi tanah. Di mana itu? Di alam barzah ya. Baru diem. Kalau selama di dunia nggak akan diam. Artinya ketika orang itu selalu merasa kurang, itu sebenarnya definisi miskin. Orang miskin itu kurang terus. Nah, sementara kalau orang punya penuh keimanan, itu sudah malah takut. Kalau diberi dunia itu malah nangis. Kenapa kok nangis? Biasanya kan gembira. Takutnya ganggu akhiratnya. Ya. Takut ganggu akhiratnya, takut ganggu agamanya. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW pernah masuk surga. Kuntu abwabanil jannati, kata Rasul. Aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliha. Ternyata aku melihat kebanyakan penghuni surga itu al-fuqara wal masakin. Kebanyakan orang masuk surga itu orang fakir dan orang miskin. Kenapa Mas Bagus kira-kira? Amar, kenapa kok orang miskinnya yang banyak masuk surga? Sampai kata Syekh Utsaimin, bergembiralah jadi orang miskin. Calon-calon penghuni surga. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang miskin. Kere di dunia, rumahnya bocor, panas, dingin. AC nggak punya, kipas nggak punya. Bergembiralah, kebanyakan di surga itu orang fakir, miskin. Nah, yang kaya makanya kelas, yang miskin makanya kelas. Kenapa Amar kira-kira? Kenapa Pak Gun? Hisabnya lebih ringan mungkin. Walaupun hisabnya lebih berat, lebih panjang, memang kata Rasul jalannya. Kalau orang kaya dengan orang miskin itu setengah hari. 500 tahun jaraknya. Tapi kan masuk surga. Bisa jadi orang kayanya lebih tinggi derajatnya di surga. Cuma yang tadi kebanyakan yang dibahas kan, kebanyakan masuk surga itu fuqara, masakin. Itu yang banyak sukses. Sekarang orang kaya kekayaannya disyukuri. Semua yang Allah karuniakan dia gunakan di jalan Allah. Sehingga dia menaikkan derajatnya di surga. Bisa jadi orang kayanya derajatnya di atas orang miskin. Itu bisa jadi, tapi itu kurang tepat jawabannya. Pertanyaannya kan, kenapa orang miskin yang kebanyakan masuk surga?
Orang kaya bisa kalau hartanya disyukuri masuk surga juga, cuma jarang. Untuk bisa benar-benar mensyukuri nikmat butuh apa? Kesabaran. Butuh kesabaran. Kalau orang kaya sabar itu pahalanya lebih besar. Ada orang miskin sabar. Orang yang miskin memang nggak ada modal. Ini itu nggak punya. Nah ini orang kaya, soal ada. Ini sehingga dia sifatnya zuhud, punya sifat zuhud. Zuhud itu apa? Yang diperhatikan manfaat akhiratnya. Kira-kira ini dapat ada manfaat akhirat enggak? Walaupun 1 rupiah, 1000 rupiah. Mikirnya ke sana. Jadi tidak hambur-hambur uang dalam perkara yang tidak ada manfaat akhiratnya. Belum kejawab ini Amar. Kenapa kebanyakan orang masuk surga itu orang fakir? Mungkin Dafa. Kenapa kebanyakan orang masuk surga itu orang miskin, fakir? Tadi sudah dijawab Pak Hun. Tapi kurang tepat itu. Mungkin Mas bagus. Bukan. Ini cuma kebanyakan orang sukses di dunia itu fakir, miskin. Kebanyakan orang masuk surga itu fakir dan miskin. Orang kaya banyak yang masuk surga, tapi kebanyakannya orang miskin yang sukses. Ada yang bisa jawab? Lebih banyak orang miskin itu kesempatan beribadahnya lebih tinggi. Paham ya? Orang kaya sudah arian ini masih di pasar, masih keliling, masih ngantar ini itu, masih nemui agen, menemui distributor, banyak urusan. Miskinnya sudah di soft pertama sana. Nah, itu penyebabnya. Apa tadi? Bangun. Kesempatan beribadah itu lebih banyak orang miskin. Jadi orang kayaknya semangat, kepingin ibadah. Yang ngenes dia sedih. Tapi kan berat meninggalkan tadi urusannya. Nah, ini lagi berapa juta nanti harus tinggal. Atau jangan terlalu tinggi misalnya jual martabak ya. Rame-ramenya pas adzan maghrib. Suruh tinggal. Yang nggak jualan nggak punya uang, tapi ya di soft pertama sana. Nggak punya uang, nggak ada uang. Yang jual martabak uangnya banyak. Sebentar bangun, banyak uangnya. Tapi kan ketinggalan tadi. Yang saya sholat sendiri tapi di rumah. Dapat berapa di rumah 1? Nah, yang di masjid 27. Nah, jadi itu sebabnya kenapa orang miskin, kata Rasul, yang aku lihat masuk surga itu fuqara dan masakin. Wa kuntu abwaban nar, aku pernah berdiri di pintu neraka, fara'aitu aktsara ahliya an-nisa. Aku pernah berdiri di pintu neraka melihat penduduk neraka. Ternyata kebanyakan yang masuk neraka itu perempuan. Ibu-ibu, mama. Kira-kira kenapa? Pak Kun. Wah, ini Mas Java ini semangat nih. Menjawab ini. Itu satu, betul. Karena banyak mengkufuri nikmat dari suami. Yang kedua, coba ada 4. Yang kedua, sehingga kata Rasul dari pertanyaan, dari jawaban Dawa tadi, tidak mensyukuri nikmat dari suami. Kata Rasul ketika lihat suaminya melakukan satu kesalahan, dia bilang kamu memang nggak pernah berbuat baik. Ya, perkataan ini bahaya itu. Bisa melemparkan perempuan ke neraka ucapan ini. Selama ini gimana? Itu satu Mas Ian. Kedua,
banyak mengeluh. Banyak mengeluh ini, aduh, rumah kita ini gimana ini? Nah, kita masih masak pakai panci, teman sudah, yang tetangga sudah pakai Magicom, ini gimana ini? Sedih lagi. Ini apa ini? Yang ketiga, banyak mencela. Kalau tadi banyak apa? Ngeluh, banyak mencela. Artinya di situ kebanyakan wanita itu dari mulutnya. Dari mulutnya. Memang wanita itu dicipta dari tulang rusuk sebelah kiri. Artinya wanita itu senang lihat di pangku sebelah kiri. Nyendennya itu sebelah kiri. Yang kedua, wanita itu diambil dari tulang rusuk paling atas. Paling atas itu paling bengkok. Menunjukkan bahwa paling atasnya wanita yang paling bengkok. Apanya itu? Mulutnya. Nah, itu di tafsirnya. Wanita itu juga akalnya kurang sehingga agamanya kurang, akalnya kurang, sehingga menyebabkan wanita itu berpikir panjang nggak sampai. Paling seringnya mencela laki-laki, ncen wong lanang pikirannya pendek, itu seringnya yang saya dengar. Padahal kalau menurut dalil yang beda saja wanita. Sehingga dikira kesuksesan, kebahagiaan itu dunia saja. Berpikir panjang ke akhirat itu tidak nyampe. Kenapa? Akalnya pendek. Itu penyebab para wanita, kebanyakan wanita masuk neraka. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dengar taklim ini tidak masuk neraka Allah. Semuanya. Nah, istri-istri saya, anak-anak saya perempuan juga banyak. Mudah-mudahan semua masuk surga. Ya, banyak mengeluh, banyak mencela. Tadi dari apa tadi? Mengkufuri nikmat suami. 4 perkara tadi hati-hati, dihindari sekali, jangan sampai melakukan itu. Artinya butuh sabar. Suaminya itu bukan banyak salah, banyak kurang. Jangan nuntut di luar kemampuannya. Nah, bahaya kalau sampai suami atau istri tidak diridhoi suami, ibadahnya itu tidak terangkat di atas umurnya. Dalam hadis sahih Rasulullah menerangkan bahwa ibadahnya wanita rajin sholatnya, khusyuk sholatnya, ibadahnya masya Allah. Suaminya kan sholat, puasa, istrinya ini baca Quran, sholat duha, rajin. Suaminya biasa-biasa saja, tapi dia jangan suaminya dibikin sakit hati terus. Maka kata Rasul, ibadah dia itu tidak terangkat di atas ubun-ubunnya. Artinya keridhaan Allah itu tergantung keridhaan suaminya. Nah, ini kita berikan penjelasan. Wala ma'ala qulubahum minal iman. Dan belajar Al-Quran itu akan memenuhi hati mereka yang belajar dengan iman. Idatahum, dan akan memenuhi dada mereka minal ikon. Ikon itu artinya kekokohan. Jadi orangnya nggak gampang terpengaruh oleh fitnah-fitnah dunia. Karena dunia ini fitnah, ujian. Semakin kuat iman seseorang, ujiannya makin berat. Seperti pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Maka dibutuhkan akar yang kokoh, yang kuat. Wala ausalahum, dan Al-Quran itu akan mengantarkan ilal matalibil aliyah, mengantarkan kepada keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Apa cita-cita yang tinggi?
di dunia ini diridhoi Allah, ya, segala aktivitasnya diridhoi oleh Allah, sehingga dia upayakan segala aktivitasnya itu mencocoki agama Allah, tuntunan Allah, syariat Allah. Cita-cita yang tinggi. Kalau cita-citanya yang tinggi, ikhlas karena Allah, itu pahalanya sangat besar dan sedikit gangguannya. Setan pun tidak bisa ganggu. Tapi kalau cita-citanya rendahan, ingin dipuji orang, takut pada orang, itu rendahan. Itu kalau kayak burung terbang itu rendah. Burung terbang rendah itu gampang dilempar oleh pemburu. Tapi kalau tinggi, pemburu, siapa pemburunya? Setan. Nah, kalau tinggi ikhlas karena Allah, tidak bisa setan menguasai. Nah, tapi kalau rendahan, cita-citanya gampang, dibujui uang, sudah mau. Wal mawahibil ghaliyah, dan akan mengantarkan kepada karunia yang mahal. Rabbana hab lana, ini dekat mawahib itu dah karunia. Karunia termahal, tentu pahala yang besar. Wala yubayyana lahum tariqa al-musilata ilallahi. Al-Quran itu menerangkan tariqah, atau tariqah itu jalan, ya. Akan menerangkan cara-cara yang mengantarkan kepada Allah. Bisa melihat Allah, ketemu dengan Allah. Kalau di dunia bisa melihat Allah dengan mata hati, tapi dengan mata kepala di surga. Di dunia ini manusia fisiknya itu lemah sehingga tidak mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Pernah Nabi Musa ingin melihat, tapi coba lihat gunung dulu. Maka Allah menampakkan ke gunung, gunungnya meletus, Nabi Musa pingsan. Dalil bahwa beliau tidak kuat. Nanti di surga diberi kekuatan, karena kekuatan ahli surga 100 kali lipat dari kekuatan penduduk dunia. Tapi kalau dengan hati, manusia bisa melihat Allah dengan mata hati, menunjukkan bahwa kekuatan manusia yang terbaik itu kekuatan apa? Hati. Ya. Pandangan saja. Kalau mata ini mungkin melihat langit dunia tok ini aja bisanya, warnanya biru. Terjangkaunya hanya langit dunia. Tapi kalau mata hati bisa melihat ke langit di atasnya, sampai ada berapa langit? 7. Naik lagi di atas langit ke-7, ada apa, Amar? Di atas langit ke-7 ada surga. Surga ada berapa tingkat? 100. Dari surga pertama ke surga kedua 500 perjalanan. Di atas langit, di atas surga, sebelum surga itu ada air. Nah, ada air. Kemudian di atas surga Firdaus, surga tertinggi itu adalah surga Firdaus namanya, tertinggi dan paling besar, paling mulia. Itu tempatnya Rasulullah SAW di surga Firdaus. Matanya surga Firdaus itu arsy. Nah, mata bisa melihat ke sana. Mata hati, tapi artinya dengan iman, melihatannya dengan iman. Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Kuat apanya? Imannya. Yang kuat apanya? Imannya. Tapi kalau sama-sama iman, ada yang satu ngering-ngeriin bahasa kita. Apa yang itu? Lemas, loyo. Nah, yang satu kuat, sama-sama mukminnya, imannya. Itu yang kuat fisiknya lebih. Tapi yang menjadi keumuman, kuat yang dipuji di situ kuat iman. Contohnya, banyak orang tua-tua yang sudah ngeri-ngeriin tadi, itu mampu datang ke masjid sholat jamaah.
geluduk caranya, ada yang kok tongkat. Tapi dia nggak ketinggalan sholat berjamaah di soft pertama. Yang muda-muda yang badannya kuat di mana? Di kasur. Tidak kuat melepas selimut yang paling tipis sekalipun. Mana yang baik? Anak muda apa anak tua? Anak tua. Nah, orang tua yang sudah reot, istilah bahasa kita sudah lemah, tapi dia mampu mengalahkan, dan itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari anak muda yang kuat kalah sama selimut tipis. Nah. Wa ila jannati, dan Al-Quran itu mengantarkan menuju surga. Tidak ada jalan lain kalau ingin ke surga kecuali belajar Al-Quran. Tapi anehnya itu 1000 pol 1000 orang itu belajar Al-Quran. Nah, wa mukammilatihi, dan penyempurna-penyempurnanya bisa masuk surga. Wa mufsidatiha, dan yang menjadi sebab orang terhalang masuk surga, itu semua diterangkan di dalam Al-Quran. Wa tariqal musilata ilal azabi, Al-Quran juga menerangkan yang sebab-sebab orang itu disiksa. Maka Al-Quran itu semua sudah memperingatkan di dalam Al-Quran sebab-sebab orang itu diazab. Wala arrafahum birabbihim wa asma'ihi wa sifatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ihsanihi. Dan Al-Quran itu akan mengajari orang yang belajar Al-Quran tentang Rabb, tentang Allah. Akan mengenalkan manusia tentang Rabbnya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kebaikan Allah. Sehingga ketika orang itu sudah kenal dengan Allah, kenal nama-namanya, kenal sifat-sifatnya, kenal kebaikan-kebaikan Allah, wala syawwaqahum, kata beliau, Al-Quran itu akan membangkitkan rasa rindu orang yang belajar Al-Quran kepada Allah, rindu kepada Allah. Yang namanya rindu itu di atasnya cinta. Cinta saja orang itu berat berpisah dengan yang dicintai. Itu tabiat asal. Nah, kenapa orang nggak bisa belajar, berat belajar? Karena dia tertarik, terikat oleh sesuatu yang dicintai. Ke masjid dia, tapi datangnya paling akhir. Begitu salam langsung lamcing bahasanya. Apa itu? Habis salam melencing. Kayaknya tempat duduknya itu panas. Kenapa? Seakan-akan dia ada tarikan besar. Apa kira-kira yang menarik itu? Game. Mungkin yang muda-muda itu game. Nanti urusan dunia lah yang menarik dia, sehingga tidak betah duduk di situ. Tidak kuat duduk di situ. Ada tarikan besar. Sholatnya tadi berapa rakaat nggak tahu, yang dibaca imamnya nggak tahu. Habis salam langsung melencing. Nah, kalau Rasul SAW karena hatinya sudah dipenuhi iman, rindu, cinta kepada Allah, malah sampai bengkak kakinya, berdiri asik bersama Allah, penyejuk hatinya. Kalau kita kan ingin segera keluar dari sholat, beda dengan orang yang hatinya muncul kecintaannya kepada Allah dan berpisah dengan sholat. Gimana ini? Warahabahum minal iqabi al-wabil. Al-Quran itu telah menakut-nakuti manusia dari besarnya, dahsyatnya siksa Allah, hukuman Allah. Nah, ini manfaat dari belajar Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, kata Allah di penutup ayat ini. Surah apa tadi? Muhammad ayat 24. Di hati mereka ada kunci. Di sini diterangkan oleh Al-Imam As-Sadi, qad uhlika, sungguh hatinya telah dikunci. Alama fiha minal i'rad, karena mereka memang angele diajak duduk belajar Al-Quran, belajar tafsir itu wangel. Wal ghaflah, dia lalai karena tadi tertarik oleh kegiatan-kegiatan duniawi.
membahayakan dirinya. Wal i'tirad, menentang. Wa ukfilat fala yadkhuluha khairun abada, sehingga susah kebaikan itu masuk ke hatinya. Hada wal waqi'. Inilah yang terjadi dan inilah kenyataannya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah SWT. Semoga Allah memberikan rahmahnya pada kita, mengaruniakan taufiknya. Maka jangan bosan belajar tafsir, jangan malas, harus rindu, cinta. Tapi nafsu saya kok enggak mau ya, ya harus diperangi. Kata Allah, alladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Tadi malasnya oleh Allah akan diganti dengan rasa senang. Nah, kita kembali ke tafsir. Sama surah Al-Fatihah ayat 1 belum selesai. Alhamdulillah, sekarang lillah. Alhamdulillah sudah ya. Segala puji, pujian itu harus ikuti dua syarat kemarin, cinta dan ta'zim. Cinta dan pengagungan. Lillah Allamu lil ikhtisas. Di awalnya ini itu maknanya ikhtisas. Ikhtisas itu penghususan. Maksudnya apa penghususan? Pujian yang sempurna yang disertai dengan cinta dan ta'zim itu khusus bagi Allah saja, gitu. Karena selain Allah walaupun dipuji itu tidak boleh ada ta'zim. Karena kesempurnaan manusia tidak kebaikan manusia itu tidak sempurna. Wal istiqaq. Istiqaq itu artinya yang berhak. Yang berhak dipuji dengan sempurna itu hanya Allah saja. Selainnya tidak berhak. Sebaik-baiknya orang, manusia terbaik adalah Rasulullah. Tapi kita tidak mengatakan alhamdulillah li Muhammadin, itu tidak ada. Ya. Tapi lillah. Wallahu Allah ini Allah ya, ini asalnya ada alifnya gini. Alifnya dibuang karena diberi lam di awalnya. Asalnya li Allahi asalnya. Kemudian alnya yang tengah dibuang menjadi lillahi. Alifnya dibuang karena seringnya dipakai. Seperti bismillah di awal. Ya, bismillah itu kan alifnya hilang itu. Asalnya ismu, biismillah asalnya. Dibuang alifnya. Ini juga lillah. Allah itu nama Rabbuna, ismu Rabbina, nama Rabb kita Azza wa Jal. La yusanna bihi ghairuhu, tidak boleh memberi nama selain Allah itu dengan Allah. Misalnya punya anak laki, anak saya tak namakan Allah. Itu tidak boleh. Wa manahu, maknanya, makna Allah itu al-ma'lu, yang disembah. Berarti kan kalau diberi nama Allah, yang aku sembah, ya anaknya. Boleh nggak nyembah orang? Tidak boleh. Ai al-ma'bud, yang diibadahi. Hubban, di dalam beribadah kepada Allah itu dengan disertai sifat cinta. Tadi ya, salat itu cinta, salat, melaksanakan salat itu dengan cinta. Wa ta'ziman, dan ta'zim, pengagungan. Ini ruhnya salat. Kalau salat tanpa cinta, tanpa ta'zim, itu tadi hambar salatnya, kosong, melompong. Kenapa? Masa salat tidak ada cinta, itu namanya cinta. Benci, gak seneng, jiwanya gak seneng, berat. Cek suwe niki mau coba ini. Nah, wa qauluhu rabbil alamin. Ini masih ayat 1 ya. Masih ayat 1 ya. Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb dari kata Rabbu. Apa Rabb? Huwa man ijtama'a fihi salasatu awsafin. Disebut Rabb kalau terkumpul padanya 3 sifat.
Apabila terkumpul padanya 3 sifat disebut Rabb. Tapi ini nama dari Allah ini. Nama Allah ini Rabb. Kenapa Allah dinamakan Rabb? Karena Allah terkumpul 3 sifat. 3 sifat itu apa saja? Ini yang pertama, al-khalqu, mencipta. Yang kedua, al-milku, yang memiliki. Yang ketiga, at-tadbiru, yang mengurusi. Yang pertama, yang mencipta. Kita semua sudah yakin bahwa tidak ada yang bisa mencipta alam ini kecuali Allah. Walaupun kecil, misalnya sekedar nyamuk, ya, gak ada yang bisa bikin nyamuk. Seluruh makhluk berkumpul, manusia dan jin, mau bikin nyamuk, gak akan bisa. Ataupun apa yang ada di hadapan kita setiap hari, sayur-sayuran, makanan, ikan, dele, dan seterusnya, itu tidak ada yang bisa membuat dele selain Allah. Buat lombok, tidak ada yang bisa mencipta. Itu yang mencipta, yang mewujudkan, dan itu aja. Kangkung, sayur, sawi, tidak ada yang bisa kecuali Allah. Yang kedua, al-milku, yang memiliki, itu hanya Allah. Memiliki kita. Walaupun kita bilang, saya punya tangan, ini tangan-tangan saya. Hakikatnya bukan tangan kamu itu milik Allah. Buktinya apa? Kita nggak bisa menggunakan seenaknya. Kenapa nggak boleh mencuri, nggak boleh berbuat jahat, digunakan untuk berbuat jelek tangannya? Karena bukan milik kita. Sehingga ketika orang itu dikatakan apa? Inna lillahi. Apa artinya? Sesungguhnya kita ini milik Allah, lillah, wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah, kepada pemiliknya. Kita punya mulut, hati-hati, itu bukan mulut kamu hakikatnya, itu titipan, amanah, mandat. Tidak bisa kamu bilang, ini mulut-mulutku dewe, ada ngomong apa, terserah aku. Oh, tidak bisa. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Ya, apa kata Rasul? Mulut. Al-fam wal faraj. Mulut dan kemaluan. Nah, gak bisa, oh cangkem-cangkemku dewe. Gak bisa, itu milik Allah. Nah, itu dari Rabb. Nah, wa tadbir, yang mengurusi, yang mencukupi. Ini tadbir. Allah membuat angin supaya kita bisa bernafas. Allah membuat makanan setiap hari, membuat beras setiap hari, buat lontong setiap hari, buat ikan setiap hari. Coba ke Belijo itu kan tiap hari ada. Kok ada terus ya? Karena Allah tidak berhenti mencipta. Kenapa Allah gak bosan-bosannya mencipta? Karena sifat rahmannya Allah sudah kita bahas, Ar-Rahman. Dan karena kasihannya Allah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang pada makhluknya, pada kita. Manusia saja yang kurang bersyukur, kurang menjalankan hak Allah, padahal oleh Allah semua sudah dicukupi. Diberi mata, bisa melihat, diberi telinga, bisa mendengar, diberi mulut, bisa bicara. Allah yang menciptakan Indonesia ini panas, dingin, musim hujan, musim dingin, semua tadbir namanya, pengurusan Allah yang mengurus alam ini. Allah. Nah, ini maknanya Rabb, ada 3. Kalau nggak belajar tafsir, mengartikan Rabbul Alamin ini sempit. Coba di tafsirnya, itu apa artinya? Pencipta saja, ya. Segala puji bagi Allah pencipta alam. Kan cuma 1, padahal itu 3 maknanya. Semua penting ini 3. Fahuwa al-khaliqu, maka Allah itu al-khaliq, pencipta, al-malik, yang memiliki, likulli syai'in, memiliki segala sesuatu, al-mudabbir li jami'il umur, yang mengurusi segala perkara. Urusannya Allah yang mengurus segala perkara. Mau dibuat hujan di sini, mau dibuat kemarau di sini, itu Allah yang mengurus. Wal alamina, apa alam? Kalau ulama mengatakan
kullu ma siwallah fahuwa minal alam. Selain Allah itu termasuk alam atau disebut alam. Dari ain ya, bukan a. Kalau bahasa Indonesia kan alam. Ilmu pengetahuan alam. Walaupun pakai a, itu juga berasalnya dari bahasa Arab, itu serapan dari bahasa Arab. Dari kata alam. Wasafu bidzalika, kenapa dikatakan alam? Li'annahum, karena selain Allah itu alima. Disebut alam karena selain Allah itu alima. Alima itu tahu, ngerti. Ala khaliqihim, penciptanya, kenal dengan penciptanya. Jadi semua makhluk, semua ciptaan Allah itu kenal dengan Allah. Sapi, ayam, kucing, tikus, semua makhluk Allah itu kenal dengan Allah. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman, karena pada masa beliau kena musim kemarau panjang. Ayo kita keluar, sholat istisqa, minta hujan. Pas keluar Nabi Sulaiman ketemu sama semut. Semutnya telentang, kakinya ke atas, kakinya diangkat oleh semut. Terbayang deh ya, kakinya ke atas, kakinya di bawah. Apa namanya? Telentang. Semutnya telentang. Minta kepada Allah. Disebut doanya di situ. Mungkin kita nggak ada yang hafal ya. Ada yang hafal. Semut bisa berdoa. Disebutkan di Bulughul Maram. Hadisnya, doanya semut. Kalau diterjemah ya Rabb, ya Allah, Engkau Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, adanya Masya Allah semut itu ya. Semut yang nggak taklim itu sudah kenal sama Allah. Nah, sehingga disebut apa? Alam. Nah, kenapa disebut alam? Tahu. Alam itu dari kata alima. Alima itu tahu. Fa fi kulli syai'in, maka segala sesuatu, walaupun benda mati misalnya, batu, tanah, itu kenal dengan Allah. Fa fi kulli syai'in minal makhluqat, maka segala sesuatu dari makhluk itu ayatun, merupakan ayat. Tadullu ala khaliq, menunjukkan pada khaliq. Ayat itu artinya tanda akan Allah. Tanda bahwa Allah itu ala kudratihi, menunjukkan Allah itu maha kuasa, maha mampu. Dan itu gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah kalau cuma mencipta langit, mencipta bumi, gawe apa yang paling susah misalnya. Yang paling kecil mungkin kemarin virus COVID kemarin itu virus ya. Secara kasat mata nggak nampak, tapi itu bisa membunuh ribuan orang, mungkin jutaan orang. Nah, tapi itu kenal dengan Allah Azza wa Jalla karena dia ciptaan Allah, sehingga disebut apa? Alam. Nah, semua makhluk ini, semua ciptaan Allah itu menunjukkan pada kekuasaan Allah. Ini sifat Allah ya. Wa hikmatihi, kebijaksanaan Allah. Wa rahmatihi, rahmat Allah. Wa izzatihi, maksanya Allah. Wa ghairu dzalika min ma'ani rububiyatihi, dan selain dari itu dari makna-makna rububiyah Allah. Artinya Allah kenalkan dirinya, sifat-sifat dirinya lewat ciptaannya. Lewat ciptaannya tadi ketika ibu-ibu belanja lihat Lombok, atau yang nggak ikut belanja yang di rumah, tadi ibunya habis belanja kan pulang, anaknya di rumah lihat Lombok, ibunya bawa Lombok. Yang dimaksudkan oleh Allah ketika melihat Lombok itu bukan hanya pandangan mata, tapi juga dilihat dengan pandangan hati. Betapa Allah berkuasa mencipta Lombok,
mencipta tomat. Nah, setiap hari dan seterusnya. Kenapa? Allah itu Maha Pencipta, bisa buat lombok, bisa buat tomat. Lomboknya macam-macam, ada yang keriting, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ada yang keceng, ada yang gendut. Belum lagi tomat. Nah, ketika melihat dengan mata hati, itu dia akan menambah keimanan. Dengan pandangannya hanya semata pandangan mata, itu tidak punya nilai, ya, tidak ada nilai tambahan. Sehingga kalau melihatnya dengan mata hati, alhamdulillah, si onok lombok, si onok tomat, beli apa lagi bu? Onok pindang. Nah, buat ikan banyak sekali beranak, ikan itu banyak ratusan sekali beranak. Orang cuma 2 saja sudah heboh. Apalagi 3. Ikan ratusan sekali beranak. Kok banyak kenapa, Dek? Ini dia siapa namanya? Hah? Wazi. Kenapa ikan beranak banyak? Sekali beranak itu banyak ratusan. Kenapa kok? Nggak tahu ya. Kenapa Amar? Amar seneng ikan. Jadi kalau cuma bikin sedikit, yang lain tidak kumana nanti ya. Nah, orang suka ikan laut, maka disiapkan oleh Allah secukupnya. Karena Allah itu apa tadi? Maha penyayang, pengasih. Nah, kalau ayam suka, ayam hidup apa mati? Ayam kering. Jarinya ikan berapa? Jarinya ayam berapa? Jari berapa? Ayam 3. Betul, Amar. Jarinya 3 katanya. Ini adiknya kamu ya? Ayo, apa Amar? Kakaknya ini tak tes. Kakaknya 3. Kata kakaknya berapa? Mungkin kamu makan tok, gak pernah perhatian ada berapa. Bagus, berapa bagus? 4. Sekarang Mbak Gun, pertanyaan lebih dalam lagi. Kenapa kok 4? Kok gak 5? Apa? Kenapa kira-kira? Jawab oleh ahli Mubayyar dalam kitab Darus Sa'adah. Nah, dibahas itu di kitab, tebal kitabnya, bahas alam. Tentang alam, bahas tentang alam ini. Dari alam rendah sampai tinggi. Kitab Darus Sa'adah. Itu diantaranya bahasan kenapa kaki ayam jarinya kok 4. Nah, kata beliau, karena ayam itu gak nulis. Dan tidak jahit. Nah, karena bajunya nggak ganti-ganti, cuma 1. Wallahu a'lam bishawab. Selesai surat Al-Fatihah ayat berapa dah? Ayat 1 masihan. Ayat 1. Al-Fatihah ayat 1 ya. Sudah pertemuan kelima ini ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan sedikit kita kemampuan kita. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan memasukkan kita semua ke surga Allah Azza wa Jalla. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum